Londo Ireng pegang senjata dalam Perang Aceh, dan pengkhianat zaman now. Jangan lupa like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senapan di tangan saudara. Di sebuah malam, Aceh ke-1898, ketika rakyat bersiap menyerang pos Belanda, di pinggiran Lok Sukon, terdengar suara langkah serdadu. Namun bukan Belanda kulit putih. Yang datang adalah pria-pria kampung sebelah. Wajah mereka sama legamnya, rambut ikal atau lurus, mata mereka gelap, menatap rekan sebangsanya. Di tangan mereka, senapan. Mereka inilah yang dikenal sebagai Londo Ireng, pribumi Nusantara berseragam kenil, atau marsose yang memegang senjata atas nama Ratu Belanda. Kadang tetanggamu, kadang saudaramu sendiri, asal-usul Londo Ireng. Istilah Londo Ireng lahir dari bahasa Jawa. Londo artinya Belanda, Ireng artinya hitam. Awalnya merujuk serdadu kulit hitam dari Afrika yang didatangkan Belanda ke Hindia Belanda. Akan tetapi kemudian digunakan untuk menyebut pribumi yang bertempur di pihak kolonial. Jadi Londo Ireng adalah orang-orang pribumi yang direkrut Belanda. Orang-orang ini bukanlah bangsawan atau pemilik tanah. Mereka adalah anak kampung, mantan petani, buruh pelabuhan, budak perkebunan, atau anak miskin kota yang terjerat kemiskinan dan propaganda. Darah saudara tumpah di Aceh dan Jawa. Perang Aceh 1873–1914. Jadi panggung utama peran Londo Ireng. Sebagian besar pasukan marsose, satuan pembantai gerilyawan Aceh adalah pribumi dari Jawa, Ambon, Manado, dan Bugis. Foto tragis marsose di Sigli 1897 memperlihatkan mereka berpose di atas mayat rakyat Aceh. Senyuman mereka dalam foto itu bukan karena bangga membunuh, melainkan karena tahu nyawa mereka sendiri bisa jatuh taruhannya bila menolak perintah. Statistik yang tak pernah diajarkan. Tahun 1936, statistik Kenil menyebutkan 39% pasukan berasal dari Jawa, 15% dari Manado, 12% dari Ambon. Mereka adalah tulang punggung kekuatan militer kolonial. Jumlah serdadu pribumi jauh melebihi jumlah Belanda Eropa di Hindia. Inilah kunci kekuatan Belanda mengadu pribumi melawan pribumi. Mengapa mereka mau? Alasannya sederhana, tapi memilukan. Gaji Kenil 8–10 kali lipat dibanding petani sawah. Diberi seragam, rumah barak, jatah makan, dan akses barang mewah, rokok lintingan, sabun Eropa, bahkan kain batik dari Yogyakarta. Ancaman kematian atau siksaan bila menolak. Sebagian besar di antaranya bukan pengkhianat ideologis, tapi orang biasa yang terpaksa memilih hidup daripada mati kelaparan. Peristiwa memilukan di pemakaman Van Heuts ketika Jenderal J.B. Van Heuts, tukang jagal Aceh, meninggal tahun 1927. Upacara pemakamannya dihadiri 11 ofisir senior Kenil Jawa. Mereka berdiri dengan topi baja dan pedang komando, memberi hormat pada orang yang pernah membakar desa-desa di Aceh, membantai keluarga sebangsa mereka. Dilema yang tak pernah tercatat. Catatan Van Deventer 1904 menulis, banyak serdadu Jawa dan Ambon yang direkrut bukan karena kesetiaan, tapi karena tak ada pilihan lain untuk bertahan hidup di saat tanah pertanian dirampas dan rakyat didera pajak berat. Sebagian dari mereka bahkan menyusup sebagai mata-mata, sengaja bergabung untuk bisa membocorkan posisi Belanda ke pejuang gerilya. Namun sayangnya, banyak pula yang terjebak dalam ilusi nyaman hidup sebagai serdadu kolonial, media sosial, dan salah kaprah zaman now. Kini, setiap yang memakai seragam Kenil di foto sejarah dianggap pengkhianat. Padahal tak semua Londo Ireng bisa dituduh hina, karena mereka manusia, punya keluarga, perut lapar, ketakutan, dan mimpi hidup aman di zaman kejam. Sejarah itu abu-abu, bukan hitam putih. Pelajaran zaman sekarang,
Jika dulu Londo Ireng mengangkat senapan untuk Belanda, kini banyak yang menjual tambang, laut, tanah, dan rakyatnya. Demi kekuasaan, penjajahan modern lebih licik dan para pengkhianatnya lebih bersih bajunya. Karena sejarah yang tak dibaca akan berulang dan berulang kembali. Sumber referensi: pertama, Museum Brownbeek; kedua, KIT Alphy Leiden; ketiga, Arsip Nasional Belanda; keempat, De Lokomotief ke 1900; kelima, catatan Van Deventer ke 1904. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.